Bertobatnya Sang Mafia, episode 66. Pagi hari pun kembali menyapa. Setelah menyelesaikan program kuliahnya, Aisyah pun pergi ke desa di mana Malik berada. Aisyah yakin bahwa lelaki yang dia temui tadi malam adalah suaminya. Meskipun saat itu keadaannya sedang gelap, tapi Aisyah sangat ingat dengan wajah sang suami. Aku tidak mungkin salah lihat, dia pasti Leon. Meskipun dia berada di kegelapan malam. Tapi aku sangat mengingat wajah suamiku, dan aku tidak mungkin salah mengenali wajah suamiku, ucap Aisyah dengan mengingat wajah lelaki tadi malam yang dia temui. Saat ini Aisyah pun langsung berjalan menuju ke desa tersebut untuk mencari keberadaan Leon. Tania yang saat ini melihat Aisyah pergi ke arah desa pun mengikuti dan mengejar Aisyah. "Aisyah, kau mau pergi kemana?" teriak Tania sambil mengejar Aisyah. "Tania, kamu mau pergi kemana Aisyah?" tanya kembali Tania saat dia berada di samping Aisyah. "Aku sedang mencari seseorang Tania. Dan aku harus menemui orang itu," jawab Aisyah dengan tergesa-gesa sambil melihat setiap orang yang lewat. Tania merasa bingung dengan sikap Aisyah. Bahkan Tania tahu bahwa ini adalah Belanda, jadi siapa yang sebenarnya Aisyah cari? "Aisyah, kamu sedang mencari seseorang. Memangnya ada orang yang kamu kenal di sini?" tanya Tania dengan raut wajah kebingungan. Saat mendengar bahwa Aisyah sedang mencari seseorang. "Tania, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Aku harus pergi, assalamualaikum," kata Aisyah lalu dia pun berjalan untuk mencari keberadaan Leon. "Waalaikumsalam," jawab Tania dengan menatap kepergian Aisyah. Saat ini Aisyah terus mencari keberadaan Leon. Sedangkan saat ini Malik tampak terus bersembunyi dari Aisyah yang sejak tadi mencarinya. "Sial! Kau sangat ceroboh Malik. Sampai Aisyah melihat keberadaan kamu tadi malam. Sekarang lihat akibat dari kecerobohan kamu. Aisyah mulai curiga dan terus mencari kamu," ucap Malik dengan mengutuk dirinya sendiri atas kebodohan yang dia lakukan. Aisyah terus mencari dan mencari. Hingga dia merasa sangat kelelahan karena meskipun dia bertanya kepada orang yang berada di desa ini, tapi mereka tidak mengetahui tentang orang yang dia cari yaitu Leon. Aisyah kini benar-benar sangat putus asa. Karena sejak tadi dia masih belum menemukan keberadaan suaminya. "Kemana kamu sebenarnya sayang? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat merindukan kamu? Hiks." Tangis Aisyah sambil duduk dengan wajah lelahnya. Saat ini Malik yang melihat bagaimana keadaan Aisyah pun cukup merasa kasihan. Dan dia kini benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi untuk tidak menghampiri Aisyah. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menangis seperti ini. Aku harus menemui dia," ucap Malik lalu dia pun berjalan menuju ke arah Aisyah. Tapi baru satu langkah Malik berjalan, tiba-tiba seseorang datang dan menghalangi Malik. "Jangan pergi Malik, kau belum menyelesaikan urusanmu. Kau ingin kembali membuat mereka dalam bahaya. Pakai otakmu, kau bahkan belum menyelesaikan tugasmu untuk menemui para ketua mafia. Sekarang kau kembali denganku, ayo," teriak Dedi Malik sambil menarik tangan Malik agar dia tidak menemui Aisyah. "Tidak Dat, aku harus menemui Aisyah. Dia terlihat menderita dan aku tidak bisa melihat dia seperti ini. Aku harus menemui dia."
dan mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Malik dengan menolak apa yang dikatakan oleh dedinya. Saat Malik ingin menemui Aisyah, tiba-tiba dia tidak lagi melihat keberadaan Aisyah. "Di mana Aisyah?" tanya Malik dengan wajah bingungnya saat dia tidak melihat keberadaan Aisyah. "Dad, kemana Aisyah?" Malik tampak terlihat sangat panik saat dia tidak melihat keberadaan Aisyah. Dedi Malik juga merasa bingung. Karena tadi dia masih melihat Aisyah berada di tempat itu sambil duduk. "Aku tidak tahu Malik. Tapi tadi dia masih berada di sana bukan?" jawab Dedi Malik dengan wajah bingungnya. Lalu saat ini Malik berusaha untuk mencari keberadaan Aisyah. Dan tiba-tiba dia melihat ke arah sebuah mobil yang membawa Aisyah. "Sial! Aisyah diculik Dad," kata Malik dengan nada paniknya. Lalu berlari menuju ke arah mobil yang membawa Aisyah. Dedi Malik yang melihat itu juga berusaha untuk membantu Malik, yang saat ini berusaha untuk mengejar mobil yang menculik Aisyah. "Sial! Aku ketinggalan jauh," maki Malik saat dia melihat mobil yang menculik Aisyah pergi jauh. "Malik, pakai sepeda motor ini," kata Dedi Malik dengan memberikan sepeda motor yang dia bawa. "Terima kasih Dad," jawab Malik. Lalu dia pun mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar mobil yang menculik Aisyah. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aisyah tampak ketakutan karena dia culik oleh orang yang tidak dia kenal. Saat ini mulut dan juga tangan Aisyah diikat oleh para penculik tersebut. Mereka menculik Aisyah karena mereka ingin menjual Aisyah. Dan ternyata mereka adalah salah satu geng mafia di negara ini. Setelah mengikuti cukup jauh, kini Malik pun mengendap-endap agar mereka tidak mengetahui tentang keberadaannya. Malik bisa melihat bahwa saat ini mereka tengah menarik tubuh Aisyah dan membawanya ke sebuah gudang. "Bos, kami mendapatkan wanita baru. Dan saya yakin bahwa wanita ini akan memiliki nilai jual yang tinggi," ucap anak buah yang menculik Aisyah. "Baiklah, nanti malam kita akan mengirim mereka semua untuk melakukan tugasnya," jawab bos mafia dari teleponnya. Malik yang mendengar itu semua benar-benar sangat panik. Dan setelah kepergian para penculik tersebut, kini Malik berusaha untuk menolong Aisyah. Dia membawa sebuah kunci cadangan yang sangat banyak. Karena dia tahu bahwa dia akan sangat membutuhkan kunci ini. Setelah beberapa menit akhirnya Malik pun berhasil membuka pintu gudang tersebut. Dan dia pun mulai mencari keberadaan Aisyah. "Aisyah!" teriak Malik dan saat itu juga Aisyah langsung melihat ke arah seseorang yang memanggil namanya. "Leon," ucap Aisyah tidak percaya dengan apa yang saat ini dia lihat. Aisyah pun berjalan menuju ke arah Malik yang saat ini berdiri di depan pintu gudang tersebut. Aisyah berjalan dengan air mata yang menetes sambil menatap ke arah Malik. Malik langsung berlari menghampiri Aisyah sambil memeluknya. "Aisyah, maafkan aku," ucap Malik sambil memeluk Aisyah dengan erat. Aisyah membalas pelukan Malik, dia benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini lelaki yang ada di depannya ini adalah suaminya. Yang dia anggap sudah meninggal. "Kenapa kau berbohong pada kami semua? Kenapa kau membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa kau sudah meninggal? Kenapa?" teriak Aisyah sambil memukul tubuh Malik. Malik hanya diam sambil terus memeluk Aisyah.
Dia tahu bahwa dirinya salah dan saat ini dia siap dengan apa yang akan dia terima. Bahwa Aisyah akan membenci dirinya. Aisyah, aku mohon maafkan aku. Jawab Malik dengan perasaan bersalah sambil terus memeluk Aisyah. Semua wanita yang diculik oleh para penculik tersebut cukup terkejut saat melihat pemandangan mengharukan di depannya. Saat mereka berdua tengah berpelukan, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai lengan Malik dan dia pun terluka. Ak! Ringis Malik saat dia melihat bahwa lengannya terluka. Berani sekali kau datang ke tempat kami. Dan menyusup datang ke gudang ini, hah? Bentak salah satu penculik tersebut dengan marah kepada Malik. Lepaskan semua wanita ini, kau tidak pantas menculik mereka. Dan menjadikan mereka semua sebagai seorang pelacur. Mereka berhak memilih kehidupan mereka. Dan mereka juga bukan barang yang bisa kalian jual. Kata Malik dengan mengatakan kepada para penculik tersebut agar melepaskan semua wanita yang mereka culik. Omong kosong. Kau siapa berani memerintah padaku, hah? Sekarang kalian cepat tangkap lelaki itu dan bunuh dia. Perintah ketua penculik tersebut untuk membunuh Malik. Saat ini dengan sekuat tenaganya Malik berusaha untuk melawan mereka semua. Tapi karena dirinya terluka dan kehilangan banyak darah, Malik akhirnya kalah oleh mereka semua. Tidak. Jangan sakiti suamiku. Teriak Aisyah dengan memohon kepada mereka semua agar tidak menyakiti Malik. Saat salah satu dari penculik tersebut ingin membunuh Malik, tiba-tiba suara tembakan terdengar dan tangan si penculik tersebut terkena tembakan. Jangan harap kalian bisa membunuh anakku. Ucap Dedi Malik dengan tersenyum sinis. Saat ini Dedi Malik membawa beberapa geng mafia untuk membantu dirinya dan juga Malik. Dan ternyata mereka semua setuju karena sikap baik Malik kepada mereka semua. Dan akhirnya para penculik itu pun berhasil dilumpuhkan. Dan saat itu juga Malik langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah masih setia berada di sisi Malik dan tidak mau meninggalkannya. Tiba-tiba tangan Malik mulai bergerak dan itu membuat Aisyah sangat bahagia. Sayang, kau sudah sadar, kata Aisyah dengan wajah bahagianya. Saat melihat Malik membuka kedua matanya. Aisyah, apakah kau membenciku? Tanya Malik saat dia baru membuka kedua matanya. Aku akan sangat membencimu jika kamu tidak sembuh. Jadi kau harus segera sembuh dan mulai menjelaskan semuanya kepadaku. Jawab Aisyah dengan wajah cemberutnya. Malik pun tersenyum saat melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah yang sangat ia rindukan. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, saat ini keadaan Malik pun semakin hari semakin membaik. Malik, bagaimana keadaanmu? Tanya Dedi Malik yang saat ini datang menjenguk Malik. Aku baik, Dad. Jawab Malik dengan tersenyum. Malik, kenapa Dedimu memanggil kamu Malik? Tanya Aisyah dengan wajah bingungnya. Lalu saat itu juga Malik pun mulai menceritakan tentang apa yang selama ini terjadi padanya. Dan tentang semua rekayasa tentang kematiannya. Aisyah benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata selama ini perasaannya benar. Ternyata suaminya benar-benar masih hidup. Maafkan aku Aisyah. Karena telah membuat kamu dan juga semua orang berpikir bahwa aku sudah meninggal. Sungguh saat itu aku benar-benar tidak mau kalian semua berada dalam bahaya.
ucap Malik dengan meminta maaf kepada Aisyah. Aku memaafkan semua kesalahan kamu. Tapi tidak seharusnya kau melakukan semua ini. Kau tahu bahwa anakmu juga sangat merindukan kamu. Kau bukan hanya menyiksaku tapi juga anakmu. Dia sangat menginginkan seorang abi. Dan dia selalu berdoa agar abinya kembali hidup. Dan ternyata doa anak kita terkabulkan. Hiks. Kau masih hidup sayang. Jawab Aisyah lalu memeluk Malik sambil menangis. Malik langsung terdiam saat mendengar tentang anaknya. Selama ini dia sama sekali belum pernah melihat bagaimana wajah sang anak. Dan sekarang dia pasti sudah sangat besar. Anak. Gumam Malik dengan wajah terkejut saat Aisyah mengatakan tentang anaknya. Iya sayang, kamu meninggalkan dia saat dia belum lahir ke dunia. Dan kau tahu betapa dia sangat berharap bahwa dia bisa bertemu dengan abinya. Setiap hari dia berdoa untuk bisa memiliki abi seperti anak lainnya. Dan aku bahkan sampai berbohong kepada anak kita bahwa aku akan membawa abinya saat nanti saya pulang. Tapi ternyata sekarang doa anak kita terkabulkan. Aku bisa membawa kamu pulang untuk menemui anak kita sayang. Jawab Aisyah dengan menceritakan bagaimana tentang keinginan anaknya untuk bisa bertemu dengan abinya. Malik menjadi terdiam dengan perasaan bersalah. Saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah, dia tidak menyangka bahwa anaknya menderita karena ulahnya sendiri. Aku membuat anak kita menderita sayang. Aku pikir dengan aku menyembunyikan identitasku dan menjauh dari kalian bisa membuat kalian hidup tenang. Tanpa ada musuhku yang mengganggu hidup kalian. Tapi ternyata aku salah. Aku bukan hanya lari dari tanggung jawabku. Tapi aku juga telah menelantarkan kalian berdua Aisyah. Aku benar-benar suami yang jahat. Kumohon maafkan aku. Kata Malik dengan perasaan bersalahnya atas apa yang telah dia lakukan kepada keluarganya. Aisyah memeluk sang suami dengan berusaha untuk menenangkannya. Aisyah tahu bahwa sebenarnya suaminya juga ikut tersiksa dengan perpisahan ini. Aku sudah memaafkan kamu sayang. Aku tahu alasan kenapa kamu melakukan semua ini. Karena kamu mengkhawatirkan keselamatan kami semua. Tapi setelah ini aku berharap bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Apapun masalahnya, kita akan menghadapi semua masalahnya bersama. Kita adalah keluarga, dan sudah seharusnya kita saling membagi kebahagiaan dan juga duka bersama-sama. Kata Aisyah lalu memeluk sang suami dengan perasaan rindu. Malik pun tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Dia benar-benar lelaki yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki istri seperti Aisyah. Kembalilah sayang, Raihan sedang menunggu kamu. Kata Aisyah dengan meminta Malik untuk kembali. Raihan? Anak kita bernama Raihan. Tanya Malik dengan tersenyum dan Aisyah pun menganggukkan kepalanya. Nama yang sangat indah. Aku akan kembali dan bertemu dengan semua orang. Kita akan memberikan kejutan kepada semua orang sayang. Jawab Malik dengan perasaan tidak sabar saat nanti dia akan bertemu dengan keluarganya. Dedi Malik yang saat itu berada di depan pintu ruangan Malik pun tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan Malik. Sebenarnya dia tidak rela melihat Malik akan pergi jauh darinya. Tapi melihat kebahagiaan sang anak, dia kini sadar bahwa anaknya memiliki nasib yang berbeda dari dirinya. Malik. Dad? Kau sudah dari tadi berada di luar.
dan Dedi juga sudah mendengar apa yang kamu katakan. Maafkan Dedi nak, karena menghalangi kamu untuk berkumpul dengan keluargamu. Tapi kini Dedi sadar bahwa kau memiliki istri yang sangat baik seperti dia. Dan Dedi juga yakin bahwa kau memiliki nasib yang berbeda dengan Dedi. Ucap Dedi Malik dengan wajah sedihnya. Dat, maafkan Malik. Tidak, bukan kau yang bersalah tapi Dedi di sini yang bersalah. Dedi pikir kau akan merasa aman saat kita hanya tinggal berdua. Tapi sekarang Dedi tahu bahwa sebenarnya kau berada di dalam kesedihan. Dedi berpikir bahwa Dedi ingin menyelamatkan kamu. Tapi ternyata Dedi lah yang membuat penderitaan kamu. Pergilah nak, kau berhak bahagia dengan keluargamu. Lalu bagaimana dengan Dedi? Sebaiknya Dedi ikut Malik ke Indonesia. Tidak. Di sini Dedi lahir dan di sini juga Dedi ingin tinggal. Pergilah nak, dari dulu Dedi juga selalu sendiri. Jawab Dedi Malik dengan tersenyum ke arah mereka berdua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dedinya, Malik benar-benar merasa sangat sedih. Dia lalu memeluk sang Dedi dengan penuh cinta. Aku janji akan selalu menghubungi Dedi. Dan jika ada waktu Malik akan membawa keluarga Malik untuk bertemu dengan Dedi. Kata Malik dengan memberikan perasaan hangat kepada sang Dedi. Setelah semua itu kini akhirnya Malik memutuskan untuk kembali bersama dengan Aisyah. Saat ini mereka berdua pun tengah berada di dalam pesawat. Aisyah selalu memeluk sang suami, begitu juga dengan Malik yang selalu mendekap tubuh sang istri. Aku jadi tidak sabar untuk bertemu dengan Raihan, dia pasti sangat tampan. Kata Malik dengan membayangkan wajah sang anak. Tentu saja karena dia sama seperti kamu sayang. Saat aku rindu sama kamu maka aku akan melihat wajah Raihan. Dia sangat persis seperti kamu. Jawab Aisyah dengan menceritakan wajah Raihan. Aku benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan anak kita. Kata Malik dengan tersenyum bahagia. Setelah perjalanan yang melelahkan akhirnya mereka berdua pun telah tiba di bandara. Dan keluarga Aisyah datang untuk menjemput Aisyah tanpa mengetahui keberadaan Malik. Nek, apakah nanti Uma membawa Abi? Tanya Raihan dengan tidak sabar untuk bertemu dengan abinya. Raihan, Abi Raihan udah bahagia di surga. Dan dia tidak akan kembali lagi. Tapi kata Uma kalau Raihan terus berdoa maka apa yang Raihan inginkan akan terkabul. Jadi Raihan meminta sama Allah agar Abi Raihan kembali hidup dan bersama dengan Raihan, nenek. Raihan tampak tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh neneknya. Dan saat ini neneknya benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada Raihan. Raihan, dengarkan nenek ya. Sudahlah nek, Raihan yakin bahwa Uma akan membawa Abi kembali. Jadi kita tunggu saja di sini. Jawab Raihan lalu duduk di kursi. Dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh neneknya. Umi Aisyah hanya bisa diam sambil merangkul sang cucu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada Raihan. Saat ini semua orang pun berkumpul untuk menyambut kedatangan Aisyah. Karena pesawat yang ditumpangi oleh Aisyah sudah datang. Aisyah pun berjalan dengan membawa koper yang berisi baju-bajunya. Saat Abah dan juga Umi Aisyah melambaikan tangannya. Mereka berdua cukup terkejut dengan lelaki yang berada di samping Aisyah. Hans dan juga En pun yang berada di sana sampai tidak mengedipkan matanya.
Saking dia terkejut melihat kehadiran seorang lelaki yang sangat mereka rindukan. "Tuan Leon," ucap Hans dengan suara gemetar. Saat ini Malik merangkul tubuh sang istri. Sambil tersenyum ke arah semua orang yang sangat terkejut dengan kedatangannya. Dan saat Malik berada di depan mereka semua, mereka hanya diam. "Assalamualaikum," sapa Malik dengan tersenyum ke arah mereka semua. "Waalaikumsalam," jawab semua orang dengan menatap ke arah Malik. "Abah, Umi, En dan Hans, bagaimana kabar kalian semua?" tanya Malik dengan tersenyum. Tanpa bisa berkata-kata, Hans langsung memeluk Malik sambil menangis. Dia benar-benar sangat rindu kepada tuannya itu. "Tuan, bagaimana Tuan bisa kembali hidup? Dan kemana saja Tuan selama ini?" tangis Hans sambil memeluk Malik. "Hans, maafkan aku," jawab Malik dengan membalas pelukan Hans. Setelah memeluk semua orang, kini Malik melihat ke seorang bocah kecil yang menatap ke arah dirinya. Malik pun duduk untuk mensejajarkan dirinya dengan bocah kecil itu. "Hai, Raihan," sapa Malik sambil tersenyum ke arah Raihan. "Apakah kau abiku?" tanya Raihan dengan polosnya. "Iya Raihan, aku adakah abimu? Apakah kamu bahagia abi kembali?" jawab Malik dengan membelai wajah sang anak. Dan saat itu juga Raihan langsung memeluk Malik dengan menangis di pelukannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini dia bisa memiliki seorang abi. "Abi, apakah sekarang abi sudah turun dari surga?" tanya Raihan sambil memeluk Malik. "Iya nak, abi sudah turun dari surga," jawab Malik sambil menahan tangisannya. Kenapa abi tidak segera kembali dan menemui Raihan? Apakah abi tidak tahu bahwa Raihan sangat merindukan abi? Setiap malam Raihan selalu berdoa sama Allah agar abi bisa kembali berkumpul dengan Raihan dan juga Uma. Raihan juga selalu datang ke makam abi agar abi bisa bangun dan menemui Raihan. Tapi sekarang Raihan sudah melihat wajah abi. Raihan sangat bahagia karena bisa memegang wajah abi. Hiks. Tangis Raihan dengan tersendu-sendu sambil memegang wajah Malik. "Maafkan abi ya nak. Karena abi baru datang menemui Raihan, maafkan abi," jawab Malik sambil menghapus air mata sang anak dan mencium kening Raihan. Melihat apa yang saat ini terjadi di depannya, semua orang yang melihat pemandangan Malik dan juga Raihan benar-benar tidak bisa menahan air matanya dan ikut menangis. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke mansionnya. Dan Malik menggendong tubuh mungil anaknya. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Malik tengah menemani Raihan di atas ranjang. Malik menemani Raihan tidur. Tapi saat ini Raihan masih belum memejamkan matanya. "Raihan, kenapa Raihan belum memejamkan mata Raihan dan mulai tidur?" tanya Malik yang saat ini berada di samping Raihan. Raihan takut jika nanti Raihan memejamkan mata Raihan, maka abi akan kembali ke surga. Dan meninggalkan Raihan juga Uma di sini. Jawab Raihan dengan wajah polosnya. Malik dan juga Aisyah tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya itu. "Raihan, abi tidak akan pergi kemanapun. Abi akan berada di sini bersama dengan Raihan," jawab Malik sambil membelai rambut sang anak. "Benarkah abi berjanji pada Raihan?" "Tentu saja, abi akan berjanji tidak akan meninggalkan Raihan."
Raihan langsung menatap ke arah sang Uma yang saat ini berada di sampingnya. Uma, ternyata apa yang Uma katakan itu benar. Bahwa jika kita meminta sama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Sekarang Raihan akan meminta agar Uma dan juga Abi selalu berada di sisi Raihan sampai nanti Raihan dewasa. Raihan juga akan mengatakan kepada teman Raihan bahwa sekarang Abi Raihan sudah turun dari surga. Abi, Raihan sangat bahagia karena Abi kembali bersama dengan Raihan. Ucap Raihan dengan memeluk Malik. Hati Malik benar-benar sangat terpukul saat mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Bagaimana bisa dia meninggalkan anaknya yang selalu mengharapkan kehadirannya? Maafkan Abi, Raihan. Kata itu selalu terucap di bibir Malik dengan perasaan bersalah. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.